Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tatap muka hari ini adalah kita akan bicara tentang memori yang ada di dalam PLC. Jadi eh, beberapa tipe memori pada PLC S7300 yang kita pelajari adalah ada terbagi menjadi I/O, yaitu terdiri dari input dan output image. Jadi ini nanti yang akan dijadikan input dan output di dalam PLC. Memori ini hanya untuk input dan output secara fisik. Jadi image yang ada di dalam itu hanya melewati hardware, sehingga apabila kita berikan masukan 24 volt pada address I00, maka I00 ini akan on, artinya itu untuk inputnya. Sehingga untuk contoh penulisannya adalah untuk input I0.0 itu adalah input dengan poin 0.0 pada PLC. Ini untuk inputnya. Ini untuk inputnya. Kemudian untuk outputnya adalah selalu diawali dengan huruf key. Ya. Key 4.0 berarti output dengan poin 4.0 pada PLC. Jadi semua PLC itu selalu boleh diawali mulai dari 0. Karena dia oktal berarti I0.0 sampai I0.7. Kemudian memori yang kedua itu adalah auxiliary relay. Jadi ini memori yang fungsinya hampir sama dengan memori yang ada di dalam PLC, tetapi dia tidak dikeluarkan ke hardware. Jadi tidak berupa input ataupun tidak berupa output. Jadi memori ini hanya untuk input dan output tetapi tidak nyata atau tidak real. Jadi ini bisa dirubah dan jumlahnya sangatlah banyak. Itu bedanya. Kalau input dan output key dan I itu adalah sesuai dengan hardware yang terpasang. Jumlahnya akan seperti itu. Tetapi beda dengan auxiliary relay. Jadi auxiliary relay ini jumlahnya bisa sampai ratusan. Terserah kita mau menggunakan seperti apa. Biasanya ini digunakan untuk pengolahan sistem atau data yang ingin kita buat. Itu kita bisa menggunakan memori M. Dan cara penulisannya adalah M0.0. Jadi pada byte 0, M0.0 itu bisa sampai 8 ya. Jadi M0.0 sampai dengan M0.7. Kemudian setelah angka 7 kembali lagi mulai dari M1.0 sampai dengan M1.7 dan seterusnya. Kemudian memori berikutnya adalah berupa data block. Jadi data block ini adalah memori ini sama dengan M, artinya bahwa dia ini ada di dalam sistem. Ya, ada di dalam sistem atau tidak real. Tetapi untuk data block nilainya akan disimpan meskipun PLC-nya dalam kondisi off. Jadi data terakhir itu masih bisa disimpan. Walaupun nanti PLC yang kita matikan, kita hidupkan kembali. Jadi masih ke-save, kesimpan, aman artinya. Kemudian contoh penulisannya adalah db1.dbx0.0. Berarti ini adalah di data B1 ininya 0.0 sampai sekian banyak. Ini kalau kita memori auxiliary relay kurang banyak, kita bisa memanfaatkan data block. Data block ini lebih banyak lagi. Contohnya adalah penulisannya seperti ini. Oke, itu untuk tentang memori. Kemudian kita akan bahas dasar dari bahasa ladder. Kalau kita pernah belajar tentang instalasi motor tenaga listrik, misalkan adalah rangkaian seperti ini. Ya, ini adalah rangkaian instalasi tenaga motor yang dikendalikan oleh sebuah switch atau push button start dan push button stop. Kemudian di situ akan menghidupkan sebuah kontaktor C, ini adalah C-nya, ini adalah push button stop, ini push button start, ini adalah torque sebagai pengaman dari motor, ini adalah jalur tenaga
tor yang terhubung dengan tor yang ada di sini. Kemudian ini adalah kontaktor. Kontaktor ini adalah kontak poin 3 fase atau jalur tenaganya. Dan ini adalah safe holding. Dari sini nanti akan kita arahkan ke bahasa ladder. Jadi ada push button stop dari T, push button stop. Kemudian masuk ke post start, posisi ini NC, ini NO. Kemudian ada tornya, posisi NC. Posisi push button startnya diparalel dengan kontak poin dari kontaktor. Normally opennya biasa. Normally open yang diambil ya. Di sini biasanya dipakai adalah titik pada 13 dan 14. Ini 13, ini 14. Setelah diparalel, baru dihubungkan untuk menghidupkan sebuah kontaktor. Kontaktor hidup, maka kontak poin akan menutup semuanya. Sehingga ada aliran 3 fase R, S, dan T. Ini akan mengalir, jalur merah ini mengalir ke motor sehingga motor akan hidup. Pada saat kita tekan push button start. Penekanan di sini hanya sesaat. Setelah kita lepas, maka ini sudah mengunci menutup, maka ini juga akan menutup sehingga tombol start bisa kita lepas, tetapi jalur kontrol tetap bisa mensuplai ke kontaktor. Lewat mana? Lewat kontak poin ini. Ini adalah biasanya kita menyebutnya adalah kontak poin pengunci. Safe holding. Dengan kata lain seperti itu. Oke, dari sini berarti kita akan membuat, ini adalah dasar untuk pembuatannya ya. Jadi dari kita kembali lagi ke ladder. Jadi coil yang dihidupkan DC ini adalah contohnya. Jadi kita menghidupkan sebuah coil. Ini ada coil, ini adalah sebuah inputan. Jadi dua inputan adalah ini NO, ini adalah power supply. Artinya apa? Di dalam inputan PLC itu selalu membutuhkan power supply. Jadi supply itu untuk menghidupkan sebuah coil sehingga dia bisa mengeksekusi atau menghidupkan peralatan yang lain dengan menggunakan kontak poin yang ada di sini. Kemudian relevansinya adalah di dalam program SW1, ini SW1, SW2, SW2. Ini NO, ini juga NO. Ini SW2 NO, ini NO. Jadi plusnya itu adalah dari sini. Ini plus, switch 1, switch 2, kemudian baru ke coil. Artinya coil ini akan hidup, akan bekerja bila posisinya ini kita tekan. Ini juga kita tekan, baru coilnya akan hidup. Bahasa ladder kira-kira seperti itu. Jadi ini dari sumbernya menuju ke netralnya. Nah, beberapa PLC itu tidak harus menggunakan perintah N. Ada yang menggunakan, ada yang tidak. Contohnya adalah Mitsubishi, dia harus menggunakan N. Tapi khusus untuk di Siemens ini tidak perlu menggunakan N. Oke, kemudian kita lanjutkan dari ini yang eh, merubah dari sistem untuk menghidupkan coil menggunakan kelistrikan dengan menggunakan bahasa ladder. Kemudian dari sini dari gambar yang ada di sini kita identifikasi. Jadi push button stop itu sebagai inputnya I 0.1, tombol start sebagai I 0.0, kemudian thermal overload adalah I 0.2, berarti inputannya ada 3. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah kontak point input semuanya. Ini penggunanya adalah user atau manusia, ini adalah sensor pengamannya. Sehingga di sini ada 3 inputan dan 1 output yaitu kontaktor. Di sini kita sebut dengan key 4.0. Oke, ini adalah gambaran awal. Sehingga dari sini kita bisa membuat sebuah program
sebuah program untuk PLC-nya, sehingga kita hidupkan. Ini adalah PLC-nya. Kemarin kita sudah membuat PLC, ini harusnya dipraktekkan kalau hanya melihat sementara karena masa pandemi, sehingga ini saya hanya bisa memberikan contoh untuk apa yang terjadi. Pada S7300 di sini saya menggunakan CPU 313C dengan 2 DP. Jadi posisinya di sini sebelum kita mulai kita periksa dulu propertiesnya. Sini kita klik kanan, kemudian kita lihat propertiesnya. Apakah kita sudah pasang dan sudah kita simpan untuk komunikasi antara PLC dengan komputernya. Sehingga kita cek, ini adalah komunikasi interface-nya. Yang pertama adalah MPI. MPI-nya berarti sudah, kalau posisi seperti ini. Jadi sudah ada parameternya, sudah ada high ini, transmisinya sudah dibuat secara otomatis. Waktu kita klik add new, kemudian untuk DP Profibus-nya kita tidak gunakan. Posisi seperti ini adalah berarti Profibus belum kita gunakan. Ya, seperti ini. Jadi unused ya. Oke, berarti ini sudah. Kemudian untuk address-nya perlu diketahui bahwa address input pada PLC CPU 313C 2DP mulai inputnya adalah alamatnya 0.0 sampai dengan I0 I1.7. Kemudian untuk outputnya itu dimulai dari key 0.0 sampai dengan key 1.7. Itu alamat yang default yang sudah terpasang ada di sini. Kita udah tahu untuk input dan outputnya, sehingga kita bisa membuat untuk program utama dalam PLC S7300 yang dieksekusi adalah main program atau OB1. Jadi OB1 ini kita double klik, kita tunggu prosesnya. Oke, sehingga muncul jendela utama untuk bahasa ladder pada OB1. Ini ada program bloknya. Ini adalah main OB1 yang kita buka sekarang. Jadi ini adalah bahasa laddernya. Kalau tadi dicontoh di sini juga ada garisnya. Sistem yang ada di S7300 itu sistem network. Jadi kita buat satu network itu terdiri maksimal 1 atau 2 3 output atau coilnya, sehingga kita bisa buat yang pertama adalah tadi kita lihat di sini adalah NC, NO, NC. Jadi itu yang harus kita pahami, sehingga di sini kita buat NC, ini adalah NC-nya atau normally close contact. Kemudian ini adalah insert network. Ini adalah positif dan negatif trigger. Ini adalah coil yang tadi yang digunakan untuk menghidupkan atau sebagai kontrol di akhir sebelah kanannya. Dan ini adalah NC-nya. Sehingga kita buat program safe holding untuk mengendalikan motor itu kita taruh di dalam PLC. Jadi yang pertama adalah NC. Kita klik-klik NC. Ya, ini NC keluar, tapi belum ada namanya. Kemudian NO, kemudian baru NC, yang terakhir adalah coil. Jadi susunannya seperti ini. Kemudian ini adalah pertama kita kasih nama I0.1. Oke, I0.1. Nah, ini I0.1, belum ada namanya. Kita arahkan ke tag-nya, kemudian kita beri nama, rename tag. Ini adalah push button stop. Oke, kita rubah, change. Nah, ini adalah push button stopnya, seperti yang ada di gambar di sini. Ini adalah push button stop. Kemudian langkah kedua adalah tombol start atau push button start. Sini, tadi apakah sudah benar? Tombol stopnya adalah I0.1.
Oke, ini 01. Kemudian di sini I0.0 adalah untuk push button start. Oke, ini tombol startnya. Kemudian ini adalah I0.2. Dan ini adalah sensor tornya. Saya kasih huruf S, sensor thermal overload. Oke, kemudian di sini adalah outputnya key, karena tadi kita sudah melihat di propertiesnya adalah key-nya mulai dari 0, kita buat I0.0. Ini adalah outputnya. Kemudian kita kasih nama, ini adalah kontaktor. Oke. Oke, berarti ini rangkaiannya sudah. Ada yang belum. Jadi rangkaian yang ada di sini, kita sudah merangkai dari sini. 1, 2, 3. Kemudian dari sini sudah kita rangkai. Ke sini kontaktor sudah, baru ke 0. Ini adalah gambar sini. Dari sini push button. Dari ini adalah T, stop. Kemudian masuk ke start. Sensor tor, baru ke kontaktor, baru ke 0. Anggap aja ini adalah 0-nya. Yang belum kita buat adalah save holding yang ada di sini, sehingga kita buat paralel. Ini adalah punya kontaktor, sehingga kita bisa berikan nama. Jadi di sini harusnya ada NO yang paralel dengan di sini, sehingga kita ambil ini, arahkan, kemudian kita ambil NO, kita naikkan kembali, sehingga seperti ini. Dan ini adalah milik dari kontaktor. Jadi ini kita berikan nama key 0.0. Oke, kira-kira seperti ini. Bisa diperhatikan nanti ini saya hapus. Perhatikan di sini. Kalau sistem pembuatannya ini masih salah, maka akan muncul tanda merah yang ada di sini. Artinya ini bermasalah. Setelah kita ganti dengan key 0.0, maka dia akan hilang yang ada di sini. Nah, ini akan hilang. Sehingga bahwa aturan penulisannya ini adalah sudah betul. Di sini adalah kita buat keterangan kendali motor 1. Ini sebagai contohnya. Berarti kita sudah membuat program yang ada di dalam PLC. Setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengcompile dari bahasa ladder menjadi bahasa mesin. Lalu kita compile dulu. Dipastikan bahwa apa yang kita buat itu tidak masalah. Nah, di sini akan muncul no message access with mid filter creation. Kenapa? Berarti tidak ada masalah dengan program yang sedang kita buat. Oke, setelah ini oke nggak masalah, baru kita download ke dalam PLC. Karena di sini adalah kita menggunakan simulator, berarti saya tidak langsung menekan tombol download to device, melainkan saya klik untuk mensimulasikan program yang sudah saya buat ke dalam simulasi. Ini tampilnya sama betul. Kemudian setelah itu kita pilih menggunakan MPI. Karena kita menggunakan MPI, kita tunggu. Oke, proses sedang berjalan. Oke, load preview. Sini tidak ada masalah, block access kita load. Oke, main OB1 telah sukses di load ke dalam PLC. Loading complete, error 0, warning 0, artinya tidak ada masalah. Sehingga kita bisa melihat yang ada di sini. Setiap kali kita mendownload, posisikan switch-nya pada posisi stop. Sehingga kalau kita mau menjalankan, harus dalam posisi running. Kita rubah, ini posisi running sekarang. Posisi running, sehingga PLC ini sudah bisa berjalan.
Kemudian kita bisa monitor apa yang terjadi di PLC yang ada di sini dengan kita hubungkan ke dalam bahasa program yang ada di sini. Jadi di sini ada monitor on dan off, kita bisa pilih sehingga setelah kita klik baru dia akan muncul di sini. Nah, pada saat kita monitor klik yang ada di sini, dipastikan di sininya adalah tidak ada masalah. Ya, jadi ini nggak ada yang ini adalah masalah modul PLC 2DP, nggak masalah, nggak apa-apa, biarkan, coba kita biarkan dulu. Oke, ini adalah posisi ini tertahan di sini. Jadi kontaktor itu belum hidup sebelum kita tekan tombol start. Jadi ini arus yang warna hijau itu tertahan di normally open atas dengan yang ada di kontaktor kontak poinnya. Sehingga kalau kita mau eksekusi atau menyalakan PLC, kita cukup tekan I0.0. Berarti ini adalah I0 IB0, berarti ini adalah I0.0, I0.1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan I0.7. Jadi kalau kita tekan di sini, maka dia akan hijau. Hijau berarti ada arus yang mengalir ke sini, ada yang mengalir ke sini. Ini adalah Q00 sehingga nolnya akan hidup. Ini nolnya hidup, kita lepas tombol startnya sehingga ini akan terlepas, dia akan tetap hidup. Kontaktor ini gimana cara mematikannya? Kita tekan tombol push button stopnya, ya adalah I0.1. Ini adalah I0.1. Baru akan mati kembali. Posisinya akan hilang. Ini mati sehingga kontaktor akan kembali mati. Ini adalah save holdingnya. Jadi yang bisa mematikan kontaktor adalah yang pertama tombol stop, yang kedua adalah sensor TOR, thermal overload. Jadi kalau motornya mengalami panas yang tinggi atau ampere yang terlalu besar, maka ini yang akan memutuskan kontaktor itu. Oke, mungkin pada materi hari ini cukup sekian. Tugas Anda adalah merangkum apa yang tadi saya jelaskan, kemudian menggambar rangkaian ini, kemudian rangkaian sederhana menghidupkan sebuah motor listrik, kemudian setelah itu di bawahnya Anda buat bahasa program yang seperti ini. Ini adalah kontrolnya. Nah, yang belum kita bicarakan adalah Anda membuat rangkaian PLC terhadap motornya. Jadi kalau di sini adalah membuat rangkaian, adakah di sini? Ada. Ya, jadi nanti ini adalah COM-nya. Jadi nanti SW0-nya, jadi yang dipakai tadi SW berapa? Silakan dibuat sesuaikan dengan, kita cari dulu mana koneksi kemarin. Kayaknya kemarin ada. Bukan yang ini. Nah, jadi nanti ini adalah inputan. Jadi I0.0 adanya di atas. Kita membuat cukup 2, 3 ya. Satu push button stop, stop, kemudian sama sensor TOR. Kemudian itu inputnya. Untuk outputnya adalah silakan dipasang di titik 0 yang ada di sini. Dengan merangkai, karena kontaknya cukup satu, berarti hanya satu aja yang dipasang. Jadi ada dua gambar, ini outputnya, ini sebagai input. Yang tidak perlu tidak usah digambar. Berarti yang dibutuhkan adalah sumber dan input yang diperlukan. Berarti inputnya ada 3. Oke, itu yang saya tunggu, itu tugasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.